aku akan bahas tentang cacingan. Karena ternyata banyak banget pertanyaan tentang cacingan yang muncul di grup forum diskusi para pemilik kucing. Yuk kita intip aja siapa yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Halo Dokter Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Makasih loh Dok udah mau datang ke sini, udah menerima ajakan kita untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang hewan peliharaan. Jadi hari ini aku mau tanya-tanya tentang cacingan pada hewan peliharaan nih sama Dokter Putri. Karena ternyata cacingan itu jadi trending topik di antara kita para pemilik hewan gitu loh. Jadi inti dari yang aku mau tanya nih Dok hari ini itu tuh kenapa sih hewannya tuh bisa cacingan, bagaimana gejalanya, bagaimana cara mencegahnya, dan apa sih yang harus dilakukan ketika hewannya itu kena cacingan gitu loh Dok. Ya Mbak Dewi, makasih atas pertanyaannya. Saya seneng kok sharing-sharing kayak gini. Karena topiknya sekarang cacingan. Jadi sebenarnya cacingan itu penyakit yang selalu diremehkan sama owner. Mungkin karena nggak banyak yang menimbulkan gejala, makanya banyak owner itu nggak peduli sama cacing pada hewannya gitu. Padahal kalau cacingan itu dampaknya bisa banyak, bisa kalau parah banget bisa menyebabkan kematian. Jadi sebenarnya saya bahas dulu ini cacingan itu apa? Cacingan itu parasit. Cacing itu parasit. Tapi dia itu termasuk dalam internal parasit. Jadi memang menginfeksi hanya bagian dalam tubuh hewan. Sebenarnya cacing juga nggak di hewan aja sih. Di manusia juga pasti ada yang cacingan seperti itu. Terus cacing di hewan itu jenisnya juga banyak. Ada cacing pita, cacing cambuk, cacing gelang, cacing tambang, bahkan juga ada cacing jantung begitu Mbak. Nah Dok, jadi kan intinya dari cacingan itu sendiri, itu kan tadi dokter bilang cacingan itu bisa menginfeksi hewan peliharaan dan manusia nih, ya kan? Nah, jenis cacingan yang menginfeksi hewan peliharaan dan tubuh kita, itu apakah jenis cacingnya sama atau beda ya Dok ya? Ya, jadi gini Mbak Dewi, jujur ya saya karena nggak belajar tentang ilmu kedokteran manusia, saya juga nggak tahu sampai jenis detailnya, spesiesnya yang menyerang di manusia. Tapi yang saya tahu ada beberapa jenis cacing yang memang zoonosis. Zoonosis itu apa? Itu adalah penyakit yang bisa menular antara hewan ke manusia ataupun sebaliknya dari manusia ke hewan. Terus misal nih cacing gelang pada hewan. Cacing gelang itu contohnya nih kalau di kucing sama anjing itu Toxocara cati dan Toxocara canis. Itu bisa menginfeksi ke manusia kalau manusianya tidak sengaja memakan telur infektifnya dari Toxocara ini. Makanya gitu. Jadi kalau dari jenisnya saya yakin jenisnya pasti berbeda. Tapi memang ada yang beberapa jenis cacing yang memang bisa menyerang antara keduanya ini, antara manusia dan hewan seperti itu. Oh gitu ya Dok, jadi intinya kalau aku mau tahu cacingan apa yang menginfeksi manusia jenisnya, memang lebih baik aku tanya langsung ke dokter yang khusus ke manusia gitu. Karena kalau dokter kan ya taunya tok hewan lah pokoknya di situ. Nah Dok, jadi intinya gimana sih awal mulanya itu hewan itu bisa terinfeksi cacingan gitu? Ya, jadi gini Mbak Dewi, cacing itu kucing maksud saya itu bisa terinfeksi cacing. Itu ada beberapa alternatif juga, ada beberapa jalur seperti itu. Misal dari transplasental itu maksudnya ketika induknya itu pas waktu mengandung bunting si anak kucing itu dan dia dalam posisi sudah terinfeksi cacing, itu otomatis akan menular ke anaknya melalui plasentanya. Terus ketika induk itu menyusui, itu juga pasti menular ke anaknya. Untuk itu kenapa pengobatan cacing yang pertama itu di kucing yang usianya 3 minggu setelah dia
dilahirkan sama induknya, emang karena ada kemungkinan terinfeksinya melalui transplacenta tadi. Terus yang kedua yang paling umum dan paling sering itu terjadi dari kutu. Kutu itu bisa sebagai vektor itu penyalur seperti itu. Jadi dari lingkungan luar terus itu menularkan ke kucingnya. Terus yang ketiga bisa jadi dari hewan pengerat seperti tikus itu. Sejenis tikus itu kan termasuk hewan berdarah panas, itu bisa menjadi jadi bukan hostes definitif tapi sebagai vektor juga sih, nanti akan karena larvanya itu hidup di hewan berdarah panas itu, nanti dari larva nanti menginfeksi ke kucing. Nah ketika di kucing nanti bisa larvanya jadi tumbuh jadi cacing dewasa seperti itu. Jadi banyak banget jalur yang bisa menyebabkan kucing itu terinfeksi cacing. Dari induknya bisa, dari kutu bisa, dari hewan pengarat seperti tikus atau bisa seperti itu. Oh jadi intinya memang dari si kucing itu di dalam kandungan ketika ibunya hamil dan ketika dia keluar dari kandungan ibunya terus dia menyusui, itu sudah ada kemungkinan dia akan terkena cacingan sendiri ya dok ya. Aku baru tahu. Oke deh dok, sekarang kita langsung masuk aja ke salah satu pertanyaan juga yang paling banyak ditanya ini sama orang-orang yang punya hewan peliharaan. Jadi sebenarnya gejala cacingan itu sendiri tuh apa sih dok, kalau misalnya di hewan peliharaan kita yang mungkin dibilang sudah termasuk kategori dewasa lah? Ya jadi gini Mbak Dewi, untuk gejala itu sebenarnya banyak, tapi nggak semua kucing itu akan mengalami gejala yang sama. Jadi gejalanya itu bisa diare, bisa muntah, bisa pupnya itu berdarah, lemas, anemia itu bisa. Terus pertumbuhannya terganggu itu bisa seperti itu. Tapi memang ini bukan hal yang pasti akan mengalami semua gejala itu, enggak. Tergantung nanti dia terinfeksi cacing apa. Nanti makanya saya bilang gejalanya itu tiap hewan beda-beda. Dan biasanya infeksi cacing yang udah sampai menimbulkan gejala seperti itu udah tergolong infeksi yang cukup parah, karena biasanya untuk kalau cacingnya masih sedikit itu justru nggak menimbulkan gejala Mbak. Berarti nih dok, kalau misalnya udah ada gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan ya kan, contohnya kayak anemia, terus dari pupnya berdarah, itu kita harus langsung bawa ke dokter hewan dong dok kalau kayak gitu. Ya kalau dibawa ke dokter hewan itu wajib ya Mbak Dewi. Jadi emang kalau sudah sampai menimbulkan gejala itu biasanya sudah lumayan parah sampai berdarah seperti itu. Kalau nggak segera ditangani sama dokter hewan bisa menyebabkan kematian. Untuk itu memang harus segera dibawa ke dokter hewan agar segera dilakukan tindakan. Oh gitu ya. Terus nanti nih dok, misalnya aku kan bawa hewan peliharaanku ke dokter hewan. Nah biasanya tuh pengobatan atau penanganan apa sih yang dilakukan sama dokter hewan? Jadi kalau ketika dibawa udah terinfeksi ya? Iya. Jadi gini, jadi antara tindakan preventif sama tindakan pengobatannya itu berbeda. Kalau dari kucingnya itu sudah terinfeksi, otomatis saat itu juga akan kita beri obat cacing. Dan kita ulang 2 minggu kemudian sambil kita akan tahu terus seperti itu apakah berkurang apa enggaknya dengan pemeriksaan feses menggunakan mikroskop. Selain itu, waktu terinfeksi kan pasti ada gejala lain yang ditimbulkan nih, misal anemia atau fesesnya itu berdarah seperti itu juga kita lakukan tindakan selain suportif juga simptomatif. Jadi berdasarkan gejala yang ditimbulkan, jadi kayak kalau anemia ya kita kasih vitamin untuk menambahkan pembentukan sel darahnya. Terus kalau nanti diare ya kita kasih obat diare, kalau muntah kita kasih obat muntah seperti itu. Jadi tindakan itu pengobatannya nggak cuma melulu dari obat cacing, tapi memang kita dari pemeriksaan itu akan kita lakukan tindakan sesuai gejala yang ditimbulkan. Jadi intinya
itu pemberian obat cacing sama gejala yang ditimbulkan oleh si hewan peliharaan itu dikasih bersamaan gitu dok ketika kita bawa hewan kita ke dokter hewan? Iya. Oh. Nah, terus nih dok, kalau untuk jadwal pemberian obat cacingnya nih ya kan, itu kan tadi kata dokter ada tindakan preventif ya kan, daripada hewan peliharaan kita udah kena terus gejalanya udah parah kita baru bawa ke klinik hewan, kan lebih baik sebenarnya semuanya itu mencegah nih dari awal. Nah itu cara pencegahannya itu gimana tuh dok kalau untuk cacingan? Nah, jadi ada jadwal ya kalau obat cacing itu. Dari kucing itu lahir, pertama lahir kan itu sudah dari umur 3 minggu itu kita kasih obat. Setelah itu kita ulang 2 minggu kemudian sampai umur 7 minggu, 9 minggu, kemudian baru nanti kita pengulangannya itu setiap 3 bulan sekali. Oke dok, ya ini aku kumpulin beberapa pertanyaan dari orang-orang yang join grup forum diskusi sukses beternak kucing ras. Yang pertama, bro, permisi bro, tanda kucing cacingan itu gimana sih, perutnya atau badannya? Nah, jadi kucing cacingan itu tiap kucing itu beda-beda gejalanya karena sesuai tingkat ketahanan tubuhnya dia. Jadi ada yang gejalanya itu nanti ke diare, atau ada gejalanya nanti ke muntah, atau badannya kurus. Itu pasti berbeda-beda tiap hewan. Apalagi sebenarnya ya kalau yang sudah menimbulkan gejala itu justru kucing yang sudah mengarah ke infeksinya yang parah. Soalnya ketika kucing itu baru terkena cacingan itu kebanyakan itu malah belum ada gejala yang ditimbulkan. Makanya kita tuh kenapa harus rutin melakukan tindakan preventif minum obat cacing kucingnya itu, soalnya untuk mencegah cacingan seperti itu. Nah ini yang kedua ya dok ya, boleh nggak ya kitten dikasih obat cacing tapi tidak cacingan? Wah, itu justru bagus banget. Maksudnya memang obat cacing itu sebagai rutin ya jadwalnya itu. Jadi bukan hanya yang dikasih itu bukan hanya yang kucing sudah cacingan, tapi memang sebaiknya untuk tindakan pencegahan agar tidak terjadi cacingan pada kucing. Kenapa malah bagus kalau kitten yang belum cacingan dikasih, memang itu lebih bagus seperti itu. Lalu yang ketiga, kucing cacingan dalam kondisi hamil berbahaya buat si janin atau tidak ya? Nah ya berbahaya sih. Jadi gini, apalagi dalam kondisi hamil penting cacingan, bisa nanti efeknya ke anemia kucingnya, indukannya. Tapi kita juga gak bisa memberikan pengobatan ketika kucing itu sedang bunting, karena pengaruh obat cacing nanti itu juga akan mempengaruhi janinnya. Bisa nanti janinnya keguguran duluan karena begitu kerasnya obat cacing itu. Jadi kita tunda dulu pengobatannya sampai kucing itu melahirkan, baru nanti kita obatin. Dan yang keempat, kucing lebih baik dikasih Drontal atau Combantrin? Drontal. Karena gini, Combantrin itu kan obat manusia. Nah, obat cacing yang menyerang di manusia sama yang menyerang di hewan itu berbeda. Jadi belum tentu meskipun kucingnya itu cacingan dikasih sama Combantrin, apakah Combantrin itu bisa mengobati jenis cacing yang itu kan belum gak bisa. Makanya saya sarankan ya pakainya Drontal, karena Drontal itu emang khusus obat cacing untuk hewan seperti itu. Oke nih dok, pertanyaan terakhir dari aku. Mungkin dari dokter Putri ada pesan nggak dok yang mau disampaikan kepada para pemilik hewan? Ya, jadi kalau pesan, emang ada pesan sih yang mau saya sampaikan untuk para owner atau pemilik hewan. Jadi lebih baik sering-seringnya membersihkan kandang kucingnya ya, kandangnya itu. Terus cat litternya juga dibersihin tiap hari. Kalau kandang itu bisa lah seminggu sekali itu dibersihkan. Cat litter harus tiap hari diganti. Terus
ketika kita membersihkan pupnya kucing yang di catheter, jangan lupa habis itu mencuci tangan kita sampai bersih gitu. Terus jangan lupa obat cacingnya rutin, itu tinggalkan penjagaan banget. Sekian. Oke Dokter Putri, makasih banyak loh untuk waktunya dan kesempatan yang diberikan untuk ngobrol-ngobrol sama aku gitu loh. Jadi ini benar-benar sangat membantu sekali untuk kita yang punya hewan peliharaan, apalagi yang bingung gitu loh ketika hewan itu kena cacingan gitu sih Dok. Ya sekian dari aku. Ya mungkin nanti kita bikin channel YouTube lagi ya Dok ya. Iya. Oke. Bye bye.